Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah waktu masih diberi nikmat, mugi-mugi saged ngaji istiqomah, manfaat barokah fiddini wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulu faslun wa tajuzu al wasiyah bil ma'lum wal majhul. Nah, ini pembahasan dalam wasiat. Wasiat itu sesuatu perkara yang terkadang sering kita mendengar, tetapi ada perkara-perkara, ada syarat-syaratnya supaya wasiat itu bisa sah. Nah, faslun ay hada faslun utawi iki kono fasal suwiji. Tabire fasal wa tajuzu lan wenang. Apa al wasiyatu apa wasiat bil maklumi kelawan perkara kang dingerteni wal majhuli lan perkara kang ora dingerteni. Jadi masalah wasiat sendiri iku sering kita mendengar di masyarakat, dan wasiat itu yang membedakan dengan perkara-perkara lain, dengan masalah faraid, pembagian waris, dan perkara-perkara lain. Wasiat itu bisa sah, bisa terjadi, baik itu perkara maklum, bisa diketahui, atau perkara sing majhul, belum diketahui. Nah, terkadang kan sering di masyarakat kita ada orang berwasiat. Tanah misalkan, ini tanah saya wasiatkan kepada masjid. Jadi masjid diwasiati jadi tanah diwasiatkan untuk dibuat menjadi masjid. Bisa. Atau misalkan barangnya ora maklum tapi majhul, tidak diketahui. Contohnya misalkan apa? Punya hewan misalkan, saya punya kambing, terus saya wasiatkan, ini nantinya anak kambing ini saya wasiatkan, saya berikan kepada si Zaid. Misalkan terjadi seperti itu, bisa. Jadi masalah wasiat itu tidak harus barang yang maklum bisa diketahui, barang majhul pun nggak masalah, tetap boleh-boleh saja lah. Itulah yang membedakan wasiat dengan pembahasan lain. Nek pembahasan lain kan kadang harus maklum, bisa diketahui kadarnya iki mau. Jadi dalam pengertian wasiat sendiri itu ada dalam Fathul Qorib. Wal wasiat syar'an tabarru'un bihaqqin mudhafin lima ba'dal maut. Ini yang membedakan wasiat dengan faraid. Nek faraid atau pembagian waris itu terjadi ketika ketika orang yang meninggal itu, misalkan Zaid meninggal. Ketika Zaid meninggal, maka warisan atau hartanya si Zaid yang sudah meninggal iki baru dibagi. Tapi nek wasiat itu sesuatu perkara yang misalkan Zaid iki mewasiatkan sebuah tanah. Jadi wasiatku terjadi aslinya sebelum dia meninggal. Tapi nantinya, misalkan Zaid mewasiatkan sebuah tanah. Ini nanti tanah saya wasiatkan untuk masjid, untuk dibangun masjid. Lah, ketika Zaid mengucapkan wasiat itu sebelum meninggal. Tapi tanah itu nantinya bisa dibangun masjid kalau Zaid sudah meninggal, lima ba'dal mauti. Jadi wasiat itu bisa terjadi nantinya pengucapannya itu sebelum dia meninggal. Kalau dia yang berwasiat sudah meninggal, maka tanah itu bisa dibangun masjid. Jadi selama dia belum meninggal, ya wes, status tanahnya itu belum dikatakan wasiat untuk masjid nantinya. Qauluhu wa bil maujudi lan kelawan perkara kang den anoni, wal ma'dumi lan perkara kang ora den ngaweruhi. Jadi masalah wasiat sendiri itu bisa berhubungan barang sing maklum atau majhul, tidak diketahui. Atau misalkan barang sing maujud, barangnya memang benar-benar ada. Ini saya wasiatkan misalkan uang 100 juta untuk si Zaid. Nah, itu barangnya ada. Atau barang sing makdum, barang sing tidak ada misalnya. Contohnya apa? Kal wasiat bisamrati hadi syajarah qabla wujudi samroh. Ada orang mewasiatkan punya pohon, misalkan apel, punya pohon apel 100 hektar pohonnya. Terus dia berwasiat, nanti kalau saya meninggal, buah yang ada pada kebun apel ini saya berikan kepada Zaid.
Nah, itu bisa terjadi, bisa meskipun belum ada pohon apel yang berbuah. Jadi misalkan pohon apel berbuah 1 bulan kemudian. Nah, sebelum 1 bulan kemudian itu berwasiat, nanti saya berikan pohon apel yang berbuah ini untuk si Zaid. Meskipun toh makdum belum terjadi buah apel ini mau, tapi bisa diwasiatkan. Nah, ternyata setengah bulan kemudian Zaid meninggal. Nah, kemudian pohon buah apel ini mau sudah mulai tumbuh, akhirnya diberikan kepada si Zaid. Jadi masalah wasiatku tidak harus barang maklum, majul ya bisa, maujud ya bisa, makdum ya bisa. Wahia utawi wasiat minas sulusi iku tetap saking sepertelu. Jadi nantinya barang wasiat iku bisa sah terjadi dari sepertiga hartanya orang yang wasiat. Jadi misalkan Umar berwasiat, ya, punya tanah 300 meter. Tanah 300 meter hartanya si Umar iki mau diwasiatkan. Iku yang sah cuman sepertiga. Berarti yang sah iku cuman 100 meter dari hartanya iki mau. Misalkan dia wasiat, ini saya punya tanah 300 meter, yang 100 meter alias 1/3 saya wasiatkan untuk misalkan Muhammad. Tetanggane misalkan, bisa. Nah, ketika nantinya Umar sudah meninggal, maka tanah 1/3 dari hartanya mayit alias 100 meter bisa menjadi milik Muhammad alias tetanggane yang diwasiati. Jadi kebolehan wasiat itu 1/3 dari hartanya mayit. Nek enggak 1/3 enggak bisa. Nah, karena pada 2/3 itu nantinya milik ahli warise. Jadi nek pengen mewasiatkan ya kita tunggu fa in zada mengko lamun tambah. Fa in zada mengko lamun nambahi sapa wong waqafa wukifa mengko den kandhekake ala ijazatil warasati apa ing ngatasé nglulusaken ahli waris. Ketika seorang yang ingin berwasiat iku pengen mewasiatkan lebih dari 1/3 hartanya, maka menunggu dari ahli warisnya iku memperbolehkan atau tidak. Jadi misalkan Umar punya tanah 300 meter. Kebolehan dia wasiatkan cuma 1/3. Berarti 100 meter. Lah misalkan dia pengen berwasiat setengah hartanya, berarti 150 meter. Boleh. Tapi yang 50 meter itu berarti nunggu ahli warisnya. Kalau ahli warisnya anak-anaknya sudah setuju, ya enggak masalah. Diwasiatkan untuk si Muhammad. Tapi kalau 50 meter ini yang lebih dari 1/3 mau, kok ahli waris anak-anak ada yang nggak setuju, nggak bisa terjadi wasiat mau. Jadi wasiat hukum asal boleh pada 1/3 dari hartanya mayat. Kalau lebih maka menunggu dari ahli warisnya. Kalau memang ahli waris sepakat memperbolehkan orang ini nantinya berwasiat, ya monggo. Tapi kalau enggak ya wes nggak bisa. Jadi karena pada 2/3 hartanya mayat itu nanti adalah milik ahli waris, yang 1/3 itu yang diwasiatkan. Kalau lebih dari 1/3 nunggu dari perizinan ahli waris. Kalau sepakat memperbolehkan ya monggo. Berarti yang 100 meter wasiatnya sah, yang 50 meter alias lebih dari 1/3-nya harta mayatku menunggu dari ahli waris. Nah, setuju apa enggak? Wala tajuzulan ora wenang apa wasiatu apa wasiat ora wenang wasiat liwarisin maring ahli waris ila ayu jizah kejaba yen tong lulusake ha ing wasiat sapa bakil warasati sapa segarine ahli waris. Ketika seorang yang pengen berwasiat kepada ahli waris, maka hukumnya tidak boleh. Karena apa? Dia sudah mendapatkan bagian hartanya mayit. Jadi misalkan Umar punya harta misalkan 100 juta. Ketika dia ingin mewasiatkan kepada anaknya, ya, anaknya misalkan 3, laki-laki semua. Kan aslinya anak 3 ini udah mendapatkan bagian warisnya sendiri-sendiri. Tapi enggak. Si Umar ini karena sayangnya pada anak pertama akhirnya pengen mewasiatkan 50% dari hartanya kepada si misalkan anak pertama. Nah, itu hukum asal tidak boleh.
Jadi kebolehan wasiatku kalau memang bukan kepada ahli waris, iku hukum asal. Tapi kebolehan kita mewasiatkan kepada ahli waris, anak-anak atau cucu yang berhak menerima warisanku, bisa kita wasiati dengan catatan ayu jiza bakil warosah. Ketika ahli waris yang lain itu bisa setuju. Jadi anaknya 3 Umar. Nah, terus wasiat uang 100 juta ini saya wasiatkan kepada anak pertama. Berarti sing 50 juta. Yang 50 juta nantinya dibagi waris. Nah, ketika kita mewasiatkan sing model gitu, kita mewasiatkan kepada orang yang aslinya sudah mendapatkan warisan secara faraid. Kok kita beri wasiat? Maka iku meminta perizinan dari ahli waris yang lain. Jadi aslinya kan coro si anak Umar niku sudah mendapatkan bagian sendiri-sendiri. 3 anak ini sudah mendapatkan bagian warisan sendiri. Tapi karena kita beri wasiat sebagian harta kita untuk anak ini mau anak pertama, maka menunggu perizinan dari ahli waris yang lain. Kalau memang ahli waris yang lain ikut setuju, ya monggo. Kalau enggak, ya wes enggak bisa lata juzu. Watasyulan sapal wasiat apa wasiat min kuli baligin saking saben-saben wong balik. Sifate balik akilen ingkang duweni akal likul limutamalikin maring saben-saben wong kang miliki tanpa milik. Wa fi sabilillah lan ing dalam dalane Allah taala. Kita berwasiat, kebolehan kita berwasiat iku dari orang yang sudah balik dan punya akal. Jadi misalkan Umar ingin berwasiat sebagian hartanya, maka Umar bisa berwasiat kalau sudah balik dan sudah punya akal. Jadi misalkan Umar kok ingin berwasiat kok dia belum balik, umur misalkan katakanlah 6 tahun, belum balik, nggak sah wasiatnya. Atau misalkan Umar itu orang yang gila, misalkan nggak punya akal, nggak sah wasiatnya. Jadi balik dan akil. Nah, ketika berwasiat kepada siapa? Orang yang bisa tamaluk, orang yang bisa menerima kepemilikan. Nah, berarti mengecualikan orang yang gila, orang yang anak kecil. Jadi artinya ngeten. Ya, berarti kalau gitu, likul limutamalikin iku dalam syariat ternyata ngeten. Likul liman yutasawwar al-milku min sagir wa kabir wa kamil wa majnunin. Jadi kita berwasiat tidak harus kepada anak yang sudah balik ternyata. Anak kecil pun kita wasiati tetap bisa. Jadi misalkan Umar punya harta, terus dia berwasiat 30 juta hartanya itu diwasiatkan kepada misalkan tetangganya namanya Zaid yang belum balik, baru umur 6 tahun. Bisa. Atau misalkan kepada Majnun, orang yang gila, nggak masalah. Jadi artinya ngeten, yang menjadi masalah itu ternyata yang berwasiat itu harus orang yang akil dan balik. Adapun yang kita beri wasiat, harta kita yang kita wasiatkan untuk orang lain itu tidak harus orang yang sudah balik. Anak kecil pun bisa, orang gila pun bisa. Wa fisabilillah utawa ing dalam dalane Allah. Orang-orang yang berperang di jalan Allah itu bisa. Nih zaman dulu, nih zaman sekarang memang enggak ada. Ya mayoritas orang-orang zaman sekarang itu Indonesia sudah merdeka. Watasiulan sapal wasiatu wasiat ilaman maring wong ijtamat ingkang kumpul fihi ing daleman apa khamsu khisalin apa 5 pira-pira perkara. Jadi ketika kita berwasiat qauluhu watasihu lan sah apa al wasiatu apa wasiat. Jadi oleh sawasiat ilaman maring wong ijtamat ingkang kumpul fihi ing daleman apa khamsu khisalin apa 5 pira-pira perkara. Jadi ketika nantinya kita berwasiat. Nah, ini ada pembahasan baru dalam Syarah Fathul Qorib ail isra bi qada'i duyun wa tanfidil wasaya wa nadhur fi amril atfal. Jadi ketika kita berwasiat untuk melunasi hutang atau misalkan berwasiat untuk nantinya perawatan anak-anak kecil, itu boleh kepada 5 orang yang sudah memenuhi perkara. Jadi boleh kepada seseorang yang sudah memenuhi 5 perkara ini. Jadi misalkan saya berwasiat, misalkan nanti kalau sudah meninggal maka hartaku gunakan untuk melunasi hutangku
100 juta misalkan. Nah, kita mewasiatkan sesuatu ini untuk melunasi utang kepada orang yang sudah memenuhi 5 perkara ini. Pertama, al-islamu, rupane Islam. Jadi kita berwasiat untuk melunasi hutang, maka kita memasrahkan wasiat itu kepada orang yang Islam. Wal bulugulan balek, wal aklan duweni akal, wal khuriyatulan merdeka, wal amanatulan amanah. Ketika kita mewasiatkan, misalkan saya berwasiat kalau saya meninggal, maka hutangku 100 juta lunasi dengan hartaku. Nah, ternyata 1 bulan kemudian, nah, iku nantinya yang menjalankan pembayaran wasiat berupa hutang iki harus memenuhi 5 perkara. Harus orang Islam. Jadi misalkan saya pasrahkan kepada Zaid, maka Zaid harus memenuhi syarat. Pertama, kudu Islam, kudu balik, harus punya akal. Jadi nek saya pasrahkan kepada anak orang yang gila, maka nggak bisa. Karena ini urusannya dalam masalah pembayaran hutang. Atau misalkan merawat anak-anak kecil. Wal khuriyah harus statusnya merdeka, nggak status budak. Wal amanah bisa dipercaya. Karena nggak punya amanah nantinya sewaktu saat ketika dipasrai untuk membayar hutang 100 juta ini malah tidak bisa disampaikan tetapi malah diambil sendiri. Nah, mulane wasiat iku bisa sah yang hubungannya misalkan ketika pembayaran hutang. Jadi berwasiat nanti kalau sudah meninggal hutang 100 juta nanti disuruh melunasi. Kita pasrahkan kepada orang yang sudah memenuhi Islam, balik, punya akal, merdeka, dan amanat. Lah beda dengan kita berwasiat memberikan sesuatu kepada orang lain. Itu tidak harus orangnya memenuhi 5 perkara ini. Nggak harus balik, nggak harus punya akal. Jadi saya berwasiat, saya ingin memberikan 100 jutaku kepada Zaid. Yang status Zaid itu anak kecil, nggak masalah. Beda.